Ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Yang sama-sama kita hormati pimpinan kita, manajer, seluruh kepala cabang, dan tidak bisa kita sebutkan satu persatu barangkali, tapi yang saya hormati adalah para hadirin wal hadirah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perangkap-perangkap syaitan yang ada di sekeliling kita. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita waktu yang luang, memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa hadir di tempat di gedung yang sama-sama kita cintai ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita jumpa kembali pada pertemuan kali ini. Kita tentunya membahas buku, ya, membuka buku, sehingga ada secara berkelanjutan kalau memang kita membuka buku ini. Kalau kemarin secara umum, dan secara umum itu kalau dibagi-bagi lagi banyak lagi, ya. Tapi sekarang membahas buku biar kita fokus gitu, ya. Biar kita fokus untuk memahami satu persatu apa yang dikarang oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali ini tentang wiqayatul insan minal jin wasyaitan, ya. Apa arti wiqayah? Waqa, apa artinya? Waqa, menjaga diri. Wiqayah, menjaga diri, ya.
menjaga diri, wiqayatul insan, yaitu kita menjaga diri, manusia itu menjaga diri dari apa? Dari jin, syaitan, ya, karena mereka harus kita meyakininya ada di sekeliling kita. Karena ada orang yang tidak mempercayai yang namanya jin atau syaitan. Padahal ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, alladzina yu'minuna bil ghaib, ya, dan orang-orang yang beriman mempercayai, mengimani dengan yang ghaib. Apa yang ghaib itu? Yang tidak nampak sama kita. Maka jin itu bukanlah, ya, bentuk hayalan saja, tapi jin itu sebuah hakikat, ya, bukan khurafat. Maka kita harus beriman kepada yang ghaib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 3, Allah mengatakan, coba siapa yang membaca ayat 1 sampai 3? Silakan. Ayo silakan. Al-Baqarah 1 sampai 3. Masya Allah. Coba wa mimma lagi. Masya Allah. Ya. Artinya bisa sekalian? Menengok Al-Quran, menengok terjemahan? Enggak ya? Iya, iya, iya. Iya. Kita lihat ya, Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah ya. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yaitu ini ya, itu kitab ya, Al-Quran, tidak ada keraguan padanya, la raiba fihi. Hudan lil muttaqin, yaitu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yaitu beriman kepada yang gaib. Jin itu gaib enggak? Syaitan gaib. Beriman, percaya dengan adanya yang gaib. Ya. Kemudian yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Inilah salah satu dalilnya menunjukkan bahwa kita harus
beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu yang tidak nampak sama kita. Syaitan, jin, iblis, kita harus yakin keberadaan mereka, eksistensi mereka, keberadaan mereka. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa pengertian gaib adalah sesuatu yang tidak bisa kita indra, ya, yang tidak bisa kita indra, dan Allah Subhanahu wa ta'ala serta Rasulnya telah memberitahukan kepada kita tentang perkara yang gaib tersebut. Banyak ya dalil secara Al-Quran dan Sunnah menjelaskan perkara-perkara yang gaib, tentang keberadaan jin. Jangan ada keraguan di antara kita. Kadang-kadang ada di antara kita mengatakan bahwa yang namanya jin, sebagian kita mengatakan jahat, sebagian mengatakan jahat, sebagian jin tidak baik. Itu secara umum sama dengan manusia. Manusia sama seperti itu. Kalau secara umum, wah jahat gitu ya. Ya, menurut kita, kalau kita mengatakan jin itu semuanya kafir, ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Bahkan di antara kita jin itu gimana? Kalau mungkin sekilas disampaikan, oh jin itu tidak baik. Padahal jin itu sama dengan kita. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang soleh dan ada yang tidak soleh. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalil dari Al-Quran, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa idh sarafna ilayka nafaran minal jin yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu dan yang mendengarkan Al-Quran. Jadi serombongan jin itu mendengarkan Al-Quran. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberikan peringatan. Itu jin, ya. Sekelompok mereka didengarkan Al-Quran, maka sekelompok lain mengatakan, dengarkan, diam. Dan ketika mereka kembali, mereka juga berdakwah menyampaikan kepada kawan-kawannya. Ini kan tugas kita juga seperti itu. Ketika yang hadir ini, ya, dapat ilmu, sampaikan kepada yang tidak hadir, sampaikan, sebarkan ilmu, sebarkan, sehingga yang tidak hadir, ya, juga mendapatkan, ya, ilmu dari orang yang hadir tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surah Al-An'am juga ayat 130, di dalam surah Ar-Rahman, ya, ayat 33, Allah mengatakan di dalam surah Ar-Rahman saja, panjang ya ini. Ya, ini pengetahuan dalil tentang adanya mereka, ya, secara dalil menurut Al-Quran. Allah mengatakan, ya ma'syarul jin wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Allah katakan, hai segenap bangsa jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus, melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan, ya. Ini dalil lagi. Kita baca dulu, ya. Setelah itu nanti baru kita membahas, ya, tentang fenomena-fenomena yang ada, yang kita alami di kehidupan sehari kita. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan juga di dalam surah Jin ayat yang pertama. Apa surah Jin ayat yang pertama? Ada yang hafal? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan,
Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Qur'an. Sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Qur'an. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Al-Quran dibacakan menurut bangsa jin itu menakjubkan. Tapi kalau kita dibacakan tidak ada apa-apanya. Iya kan? Pernah ada pasien itu sudah 30 tahun, dia bilang, saya nggak pernah sholat Ustaz, nggak pernah baca Quran. Pas ketika diruqyah tidak ada reaksi, dia senang. Maka kita katakan, ketika para ulama membagi hati itu menjadi 3, sedih kita rasanya. Hati itu menjadi 3, hati yang mati, hati yang sakit, hati yang hidup. Maka jangan-jangan hati ini sudah mati. Jangan-jangan hati sudah mati, tidak ada pengaruh sedikit pun. Dengar baca Quran tidak sedih, mendengar baca Quran tidak ada perasaan apa gitu ya. Seakan-akan dia tertipu, ya. Mendengarkan baca Quran tidak ada apa-apanya, kan saya nggak berpengaruh. Bukan tidak pengaruh, bisa jadi hati sudah mati, iya kan? Maka dikumpulkan ini salah satunya cara bagaimana kita menghidupkan hati-hati kita, hati yang sakit. Jangan sampai hati yang mati, karena ketika masih berpengaruh mendengarkan kebaikan-kebaikan, nasihat-nasihat, ya, mendengarkan azan, mendengarkan panggilan-panggilan untuk sholat, masih sholat kita, ya walaupun lambat-lambat, sholat zuhur mamanya, tanda-tanda hati yang sakit itu, ya, sholat zuhur biasanya dengar azan, ya, sholat, ya, tapi sholat zuhurnya jam 2:30, ya, jam 2:30 atau jam 3, perbatasan gitu ya. Itu hati itu sedang sakit, perlu diobati. Berkawanlah dengan orang-orang yang bisa selalu memberikan peringatan kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga di dalam surah Jin juga. Sekarang kita membacakan dalil di dalam hadis, ya. Kalau tadi di dalam Al-Qur'an banyak sebenarnya, ya, tapi kita tidak mungkin ragu-ragu. Tapi ada yang ragu bahwa jin itu semuanya enggak baik, gitu. Mungkin ada di dalam diri kita masing-masing, sebagian mengatakan bahwa jin itu enggak jahat lah gitu ya, yang asumsi sama kita. Coba di antara ibu-ibu kira-kira gimana? Apa jin itu menurut bapak ibu-ibu apa kira-kira? Ayo ibu-ibu, kira-kira jin itu apa kira-kira? Seperti apa sifat-sifat mereka? Hah? Belum? Enggak tahu? Enggak tahu? Kalau bapak-bapak gimana? Hah? Oke, kita ambil satu baru. Yang lain? Gimana? Ya, boleh. Kita ambil lagi. Apa lagi? Kita harus bukakan semua, terbuka semuanya. Biar kita nanti yang kurang kita perbaiki, yang salah kita benarkan, ya. Kan ini masih, kalau kita tanggap ini masih secara umum. Coba yang lain, bapak-bapak. Sombong. Menghasut. Nah, ini secara umum baru jawabannya. Secara umum jawabannya seperti itu. Tapi coba mamanya dikelompokkan mereka, ya, berarti kita menganggap kalau secara umum berarti jin itu nakal, jin itu menghasut, jin itu sombong dan lain sebagainya. Berarti kita masih mengatakan jin itu secara umum, padahal kita harus tahu, ya, tidak semua jin itu seperti itu. Tapi kita menganggap jin itu seperti itu semuanya. Kalau kita bawakan kepada diri kita, mungkin kalau jin itu musyawarah juga seperti itu, ya. Manusia itu gimana menurut kalian?
Hah? Gimana coba? Kata jin itu apa? Ah, manusia ini jelek semua. Padahal dia yang jelek ya. Manusia itu wah mudah tuh, gitu ya. Padahal ada yang jelek, ada yang tidak jelek. Ada yang mudah, ada yang tidak mudah. Maka kalau kita harus mengetahuinya, ya kita ketahuilah pertama, jin itu dari agama mereka. Sehingga kita tahu nanti jawabannya agama mereka sama dengan agama kita juga. Allah mengatakan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah katakan apa? Wa ma khalaqatul jin wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Berarti jin dan manusia sama-sama diciptakan untuk beribadah. Maka jawaban tadi berarti kita mengatakan jin itu penipu, berarti semua jin, iya kan? Tapi kalau kita katakan jin itu ada yang baik juga, ya, ada yang penipu juga, berarti sama ada sifatnya dengan manusia. Ya, ya, nam. Maka kita harus mengetahui hal itu. Ya, jangan semuanya kita kambing hitamkan juga jin itu. Ya, semuanya jahat, semuanya nakal dan sebagainya. Ya, ada. Kalau jin yang baik itu sama dengan manusia yang baik. Manusia yang baik itu dia banyak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ya. Dia tidak mengganggu orang lain, dia tidak menzalimi tetangganya, tidak menzalimi orang lain. Sama dengan jin itu seperti itu, dia tidak akan pernah ikut campur dengan kita. Maka semua jin yang mengaku mamanya baik, dia mengganggu manusia, baik apa tidak tuh? Tiba-tiba masuk dia, saya ini jin Islam, saya ini baik sama dia, jangan keluarkan saya. Maka di saat itu sebenarnya dia sedang mengelabui kita, dia sedang membaca kita, dia tahu dengan kita. Maka ketika hal itu terjadi sama kita, maka kita katakan itu bukanlah jin yang baik. Jin yang baik itu nggak akan ikut campur, dia nggak akan masuk ke dalam tubuh orang. Oh, dia katakan saya Islam, jin itu Islam. Ya, bisa katakan Islam, tetapi Islam ini sama dengan kita. Orang Islam ada yang zalim enggak? Banyak. Orang Islam ada yang mengganggu orang enggak? Banyak. Sama seperti itu juga. Tapi Islamnya itu ya seperti apa? Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus paham. Fattakhidhuhu aduwwa, ya. Innahu lakum aduwwun mubin fattakhidhuhu aduwwa. Ya, sungguhnya mereka itu musuh kalian yang nyata, ya. Maka kenalilah, ya, ambillah dia sebagai musuh. Bagaimana kita mau melawan musuh? Agar kita menang melawan musuh itu gimana caranya? Hah? Ya, tahu kelemahan. Apa lagi? Tahu kita kelemahan musuh itu sehingga kita apapun yang dilakukannya kita tetap di atas. Maka kalau ada orang yang kena kesurupan, gangguan umpamanya, apa yang terjadi? Ini umpamanya nggak ada yang mustahil, ya. Bisa aja ketika umpamanya seorang akhwat ataupun siapapun di sini terjadi sesuatu, bagaimana P3K? Ya kan? Jadi harus kita pahami, kita harus mengenal musuh kita. Kalau dia umpamanya kita membacakan Al-Quran nih, membaca ayat kursi sama dia, sedang orang kesurupan. Kebanyakan ada orang, kami membaca ayat kursi, dia membaca ayat kursi kami juga, kencang dia Ustaz. Maka ketahuilah sesungguhnya dia sedang membaca kita. Apakah kita berputus asa dengan pembacaan kita? Apakah kita berhenti dengan bacaan kita? Maka tepuk tangan dia. Yang harus kita lakukan apa? Kita semakin fokus dengan bacaan kita, dan kita semakin mengetahui keutamaan-keutamaan ayat yang kita baca. Dia nanti kalau dia membaca seperti apa, makanya kadang-kadang sangat berpengaruh kata para ulama
Al-Quran ini, belajar tahsin Al-Quran, mempelajari Al-Quran ini sangat berpengaruh. Karena bacaan itu jangan sampai kelepotan. Ya, maka ketika baca kursi Allah la ilaha illallah, kalau seperti itu udah gawat tuh. Jin itu mantap daripada itu sedikit. Maka orang perlu belajar membacanya, sehingga ketika dia membacanya dengan baik, kadang-kadang jin itu yang mengganggu itu mengikuti kita, kadang-kadang kelewatan dia, duluan dia, kita masih di gunahnya, masih di dengungnya, dia udah lewat dia. Terus saja kita ngikuti dia lagi, terus kita ada panjang kita panjangkan, ada pendek kita pendekkan, dia kelewatan lagi, akhirnya dia kalah. Kalau 3 dia 4 kita, 4 dia 5 kita. Kita harus di atas. Kalau ada nampak banyak orang kesurupan, baca seperti itu, baca, selamatkan pertama auratnya, P3K-nya selamatkan aurat. Kalau perempuan selamatkan aurat. Ya, yang kedua, siapapun yang memegang di situ, ya, jangan pernah, kalau laki-laki jangan pernah bersentuhan dengan dia langsung, kecuali pakai ada alasnya, ada sesuatu yang dipegang untuk tidak bersentuhan. Karena untuk mempersusah dia, mempersenang dia di dalam tubuh itu kalau ada laki-laki yang menyentuhnya. Kalau tidak ada pakai alas tangan. Apapun mamanya yang ada di situ. Kemudian bagaimana caranya? Bacakan Al-Quran. Terus bacakan Al-Quran sama dia. Bacakan, kemudian yang keempat, panggil nama dia. Panggil nama dia, suruh dia membilang nama satu persatu yang ada di situ. Sehingga kalau dia udah tahu, udah sadar, berarti insya Allah dia sadar. Tapi ada yang tingkat gangguan itu yang tinggi. Dia semua orang kenal di situ, tapi dia masih diganggu. Tapi itu jarang dijumpai seperti itu. Tapi itu ada pula metodenya untuk meruqyah orang seperti itu. Tapi jarang. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembalikan. Jin itu, ya, jangan dianggap semuanya itu adalah nakal atau jahat dan sebagainya. Ada kok jin itu yang baik. Tapi standar kebaikan itu kita tidak mengetahui di mana mereka. Ya, nggak ada namanya masuk ke dalam tubuh seseorang. Bukan itu standar kebaikannya. Kalau dia masuk ke dalam tubuh seorang, bisa jadi dia fasik, ya, bisa jadi dia bukan muslim. Kenapa dia mengaku muslim? Kadang-kadang dia tidak muslim tapi mengaku dia muslim. Apa penyebabnya? Karena orang yang bertanya, dia mengetahui psikologi orang bertanya. Ya, maka kadang-kadang kita harus tahu psikologi yang mengganggu itu, jin itu. Kalau kita mengetahui seluk-beluknya, tipu daya dia, insya Allah yang kita bisa, insya Allah itu salah satu cara mudah untuk mendeteksi dia. Makanya kadang-kadang ada orang yang meruqyah seperti itu dalam keadaan dia banyak masalah, meruqyah ini dalam keadaan kurang istirahat. Ini bahaya. Bahayanya apa? Dia tidak fokus dengan bacaan dia, sehingga dia sendiri membuat dirinya putus asa membacanya. Oh, kayak tidak bisa. Udah dibacakan ayat kursi tidak mampan-mampan, ya kan? Udah dibacakan ini nggak ada pengaruhnya, ya kan? Udah dibacakan ayat ini dan sebagainya, udah capek membacanya. Ada nggak fenomena seperti itu? Ada nggak? Udah capek membacanya, nggak ada pengaruhnya sama orang yang kesurupan. Maka ini perbaiki diri kita, introspeksi diri kita. Ya, apa penyebabnya seperti itu? Ya, apa penyebabnya seperti itu? Maka banyak-banyak istighfar. Sebenarnya bukan tidak ada pengaruhnya, tapi niat kita harus diperbaiki, tapi hati kita harus diperbaiki. Pertama, membaca Al-Quran, Allah yang akan memberikan pengaruh, bukan kita yang membacanya. Orang diakui orang hebat, diakui di kampung itu orang alim, ya, sehingga itulah membuat barangkali keangkuhan pada diri itu tidak bisa berpengaruh. Kembali istighfar, perbaiki diri, ya Allah. Terus dia baca sambil memperbaiki diri, baca terus, akhirnya insya Allah Allah akan berikan pengaruh. Yang kedua, jangan sampai menganggap kok saya nggak bisa, kok nggak mampan ini, ya, dibacakan. Bisa jadi seperti itu. Ketika seperti itu, karena kita menganggap diri kita yang serba kelebihan, ya, sehingga dia tidak mau keluar. Kenapa? Karena ada dalam diri kita rasa angkuh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka itu masalah tentang jin yang harus kita ketahui, kita harus kenali dia. Jangan terlalu banyak berbicara. Kalau ada orang yang kesurupan, jangan terlalu banyak bicara. Jangan terlalu banyak berdialog. Jin itu mengetahui ketika orang itu banyak berdialog dengan dia, berarti jin itu mengetahui kemampuan orang ini membaca Quran sangat tipis. Oh, kan banyak dialog, siapa kamu, sampai mamanya keluarga kamu siapa, begini-gini banyak. Itu jangan. Bahkan para ulama, banyak ulama mengatakan banyak bertanya itu dilarang. Tapi kalau dalam dakwah rangka mendakwahi mereka dibolehkan. Tapi jangan banyak bertanya. Banyak bertanya nanti sehingga udah mentok nggak ada pertanyaan lagi. Nah, dia sendiri akan merasakan keraguan. Baca apa ya? Kok apa ya? Nah, baca akhirnya timbul keraguan-raguan, maka tidak akan maksimal hasil. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dalil tentang jin secara dalam hadis. Suatu hari ya, para sahabat itu pernah bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba para sahabat itu kehilangan. Kehilangan siapa? Kehilangan Rasulullah. Sahabat kehilangan Rasulullah SAW saat itu. Dan sahabat itu mencari Rasulullah ke lembah, ke bukit, ke sana ke sini. Masing-masing berpencar mencari Rasulullah SAW. Apakah beliau ini dicuri, culik, atau dibunuh? Sehingga para sahabat di saat itu merasa malam yang paling terburuk yang pernah dialami oleh sahabat saat itu. Pada pagi harinya, ya, tiba-tiba beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang dari arah Gua Hira. Rasul datang dari arah Gua Hira. Ya, kemudian kami berkata, wahai Rasulullah, kami kehilangan Anda, kami kehilangan Engkau ya Rasulullah. Lalu kami bergegas mencari Anda, mencari Engkau ya Rasulullah, ke sana ke sini, kami tidak menjumpai Engkau. Ya, maka Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, aku didatangi oleh seorang juru dakwah dari bangsa jin, lalu aku pun berangkat bersamanya untuk membacakan Al-Quran kepada teman-temannya. Nah, ternyata dari kalangan bangsa jin, ya, ia membawa Rasulullah SAW dan membacakan Al-Quran kepada sekelompok bangsa jin itu. Ya. Kemudian Ibnu Mas'ud melanjutkan cerita yang tadi itu Ibnu Mas'ud yang menceritakan. Lalu Nabi SAW mengajak kami untuk memperlihatkan bekas-bekas yang jin itu membawa Rasulullah, ya, yang ditinggalkan mereka, bekas cahaya mereka, ya. Jin-jin tersebut juga menanyakan kepada Rasulullah, ya, ini jin-jin tersebut menanyakan kepada Rasulullah SAW makanan apa yang harus mereka makan. Ternyata jin itu juga makan enggak jin? Maka jin itu bertanya kepada Rasulullah, makanan apa yang harus kami makan ya Rasul? Maka beliau bersabda, makanan kalian adalah tulang binatang yang kalian temukan, dan ketika menyembelihnya disebut nama Allah. Ternyata yang disembelih menyebut nama Allah, makanan mereka jin-jin muslim, tulang belulang itu. Makanya saya pernah makan apa kata istri, gak usah makan tulang itu, kan kadang-kadang apa itu sumsu apa namanya, gak usah makan, kenapa? Kan ada saudara yang lain mau makannya, ya, ada cerita yang bisa dimakan kita makan, kan? Yang bisa kita makan kita makan, gitu ya. Selebih itu baru yang lain, gitu ya. Ya. Maka makanan yang tulang yang dimakan oleh yang dibuang, yang dipotong atas nama Allah SWT, itulah makanan yang disembelih atas nama Allah. Itu merupakan makanan yang paling banyak dagingnya serta kotoran binatang. Itulah yang paling banyak dagingnya, ya. Itu makanan mereka serta kotoran binatang, ya. Kemudian Rasulullah bersabda, janganlah kamu istinja. Ini diajarkan kepada kita.
Janganlah kamu istinja, ya, apa istinja itu? Cebok, ya, dengan kedua benda ini, karena keduanya adalah makanan pokok saudara-saudaramu dari bangsa jin. Ya, maka tidak boleh, ya, beristinja dari tulang. Dari yang kedua dalilnya, Rasulullah SAW bersabda, ya, yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, aku perhatikan, ya, kamu sangat menyukai kambing dan mengembalanya ke lembah. Jika kamu berada di suatu lembah bersama kambingmu, lalu kamu ingin mengumandangkan suara azan untuk salat, maka keraskanlah suaramu, karena setiap jin, manusia, apapun yang mendengarkan azan, umpamanya kita ke lembah, ke kebun, ke hutan, gitu ya, tiba saatnya azan, kita azan, nggak usah sholat sendiri, azan aja, kumandangkan azan. Karena Nabi SAW mengatakan, apapun itu dari bangsa jin, manusia, apapun yang mendengarkan azan itu, mereka akan menjadi saksi pada hari kiamat. Kenapa syaitan itu? Pertanyaannya, kenapa syaitan itu lari terbirit-birit? Bahkan dalam hadis itu menjelaskan, berbunyi kentut mereka karena larinya, jauhnya, sampai dia tidak mendengarkan azan. Kenapa syaitan itu seperti itu? Ayo, ada yang bisa jawab? Kasih hadiah nanti kalau ini gaya Ustaz Khalid nih, Syafiq ini. Ya, jadi apa? Apa penyebabnya jin itu lari terbirit-birit? Apa? Tersiksa. Apa lagi? Gimana? Ya. Jadi gini, para ulama menjelaskan, setiap yang kita dengar, setiap yang kita lihat, setiap yang kita perbuat, itu nanti pada hari kiamat akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan, kenapa dia lari takut mendengarkan azan? Kata para ulama menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti meminta kepada syaitan ini persaksian atas apa yang dia dengar. Hal tasma'un nida, apakah kamu mendengarkan azan? Syaitan lari karena dia tidak akan bisa berbohong di hadapan Allah tentang mendengarkan azan. Syaitan dia takut mendengarkan azan sehingga dia lari kabur. Enak aja manusia dengarkan azan santai, enak dengarkan azan santai, seperti ya Allah. Syaitan saja karena dia yakin akan ditanya oleh Allah, maka dia kabur, lari, sampai dia tidak mendengarkan azan karena dia takut nanti Allah tanya kepada dia. Masih takut juga dia. Tapi kita manusia kadang-kadang gak mampen, gak apa namanya, seperti gak cuek saja, acuh tak acuh aja, dengar azan gak ada pengaruhnya. Ya Allah, berarti dibandingkan setan ini bahaya gitu kan. Kita manusia yang enggak mendengarkan, enggak mau menunaikan panggilan-panggilan Allah ini bahaya. Mana lebih parah? Mana lebih parah? Bu, mana lebih parah, Bu? Hah? Jawab sendiri aja lah. Ya Pak, lebih parah. Setannya takut, manusia enggak takut. Ini dalil yang ketiga, ini hadis riwayat Bukhari ini, ya, dalam kitab Fathul Bari. Kemudian dalil yang keempat, ya, dalil yang ketiga, ya. Kalau tadi dua baru hadis. Ini yang sering kita dengar, ya, bahwa Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya, Abdullah bin Abbas berkata, suatu hari Rasulullah SAW bersama sahabatnya pergi menuju pasar Ukaz. Ketika itu setan-setan merasa terhalang, tidak bisa mendengarkan berita dari
Langit yang menjadi kebiasaan mereka mencuri berita dari jin, itu mencuri berita dari langit. Sehingga dulu kalau ceritanya, kalau kisah-kisahnya, dukun-dukun itu, apapun yang dikatakan dukun itu terjadi. Besok kata dukun hujan, besok hujan, besok panas, besok akan terjadi ini. Itu sebelum Rasulullah diutus menjadi Rasul, sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul. Maka jin-jin itu mencuri berita dari langit. Apapun yang dikatakannya benar, ya. Maka ketika Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul, tidak lagi. Bahkan siapapun yang mencuri berita dari langit, siap-siaplah anak panah, ya. Ya, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Najm, ya. Akan ditembakkan, ya, dikejar mereka. Kembali lagi, ya, setan-setan merasa terhalang, tidak bisa untuk mendengarkan berita dari langit, yaitu kebiasaan mereka. Dan mereka juga dilempari bintang-bintang. Akhirnya para setan itu kembali kepada kaum mereka. Maka kaum mereka bertanya, ada apa dengan kalian, katanya, kenapa kalian kembali? Mereka menjawab, sesungguhnya kita terhalang untuk mendapatkan berita dari langit, dan bintang-bintang juga dilemparkan ke arah kita. Mereka berkata, berita langit tidak mungkin terhalang dari kalian, kecuali ada sesuatu yang terjadi. Oleh karena itu, berpencarlah kalian menuju penjuru barat timur, carilah apa sebenarnya membuat berita langit, ya, tidak bisa kalian dengar. Maka sekelompok setan yang pergi ke arah Tihanah mendapatkan Rasulullah SAW yang hendak berangkat menuju pasar Ukaz, sedang istirahat, ya. Ada sebuah nama di sana, namanya Nakhlah, ya. Saat itu beliau bersama para sahabatnya sedang melaksanakan sholat subuh. Ketika mereka mendengar bacaan Al-Quran Rasulullah, mereka pun menyimaknya dengan seksama. Lalu di antara mereka berkata kepada yang lain, demi Allah, inilah yang menghalangi kalian untuk mendengarkan berita langit. Karena Rasulullah, para sahabat baca Al-Quran saat itu, ya. Kemudian maka ketika kembali lagi kepada kaum mereka, mereka berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan bacaan Al-Quran yang sangat menakjubkan. Ia menunjukkan kepada jalan yang benar, maka kami pun beriman kepadanya, dan kami tidak akan menyekutukan Rabb kami dengan sesuatu apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang kita bacakan. Inilah asbabun nuzul, salah satunya surah Jin ayat pertama ini, ya. Sehingga ketika Rasulullah membacakan ini, para jin itu sudah melihat Rasulullah membacakan ini, dan para jin itu kekagum-kaguman mendengarnya, dan mereka banyak yang beriman, dan inilah menyebabkan terhalangnya berita langit yang mereka dapatkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba. Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin mendengarkan Al-Quran, lalu mereka berkata, sungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Ya, Al-Quran menakjubkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang perlu ditanyakan? Yakin semua dengan jin? Hah? Yakin semua dengan jin? Jin itu bisa dilihat? Enggak. Kenapa enggak bisa dilihat? Goib. Baik. Goib. Jin itu enggak bisa dilihat? Arus listrik itu bisa dilihat? Tidak. Sama kayak gitu, salah satunya menganalogikan. Arus listrik itu enggak bisa dilihat, tapi kalau dipegang terasa. Ya, maka jin itu nggak bisa dilihat. Ya, di sini ada jin nggak? Ada. Yang pakai celana jin juga ada di sini. Ya, makanya jin nggak bisa dilihat sekarang, kan? Ya, karena udah dipakaikan
celananya. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perlu ditanyakan tentang jin itu? Tentang dalilnya udah oke? Gak ada ragu-ragu kan? Coba kalau ada yang ragu lagi. Berarti ketika saya tanyakan, apakah semua jin itu jahat? Tidak. Apakah jin itu makan? Makan. Apakah jin itu ada yang soleh? Ada. Ya, jadi sama dengan kita ya. Jadi itu aja. Yang baik-baik itu dia tidak mengganggu orang. Cerminkan pada diri kita. Kalau saya mengganggu orang berarti saya juga tidak baik. Kalau saya menzalimi orang, saya juga tidak baik. Saya menyakiti orang juga, saya tidak baik. Tapi di situnya itu yang tidak baik. Di sisi lain mungkin baik. Ya. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa macam jin. Ya. Ada beberapa macam jin, ada 3 macam jin yang Allah menciptakannya sama dengan kita, pasukan yang dibuat oleh Polri ataupun TNI dan sebagainya. Ada angkatan laut, ada angkatan darat, ada angkatan udara. Maka jin itu juga seperti itu. Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan dalam hadisnya, al-jinnu thalathah. Ya, al-jinnu thalathatu asnaf. Jin itu ada 3 macam. Yang pertama, jin yang mempunyai sayap. Jin yang mempunyai sayap. Mereka bisa terbang di udara. Ternyata ada juga jin itu nggak bisa terbang. Masya Allah, nggak bisa terbang dia. Jadi jin yang punya sayap ini bisa dia umroh, bisa dia haji. Kasihan lah yang nggak punya sayap ini, ya kan? Jadi yang nggak punya sayap itu Allah ciptakan berupa ular dan kalajengking. Makanya kalau masuk ke rumah ada ular, rasanya kalau tengok nggak ada lubang, nggak ada, sebab dia masuk ke dalam rumah. Apa yang Bapak Ibu lakukan kira-kira? Hah? Usir gimana caranya? Pergi kalian gitu? Hah? Gimana caranya? Karena ada banyak kisah yang menjelaskan di zaman Rasul, jin itu bisa menyerupai siapa saja kecuali Allah dan Rasulnya. Para sahabat banyak diserupai oleh jin itu. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan jin itu berupa ular dan kalajengking, itu yang kedua. Ya, dia masuk ke dalam rumah. Kalau ular jangan dibunuh dulu. Ya. Kalau masuk ke dalam rumah, ya jangan dibunuh dulu, diingatkan dia. Bagaimana cara mengingatkannya? Jangan ngomong kita, kalian keluar enggak? Mau enggak dia keluar seperti itu? Diingatkan sampai berapa kali? 3 kali. Ingatkan, ambil kayu. Dah, kalian pergi dulu ya. Nah. Ya, ingatkan, kalian nggak boleh masuk. Masuk lagi dia, ingatkan, sampai 3 kali. Nggak mau dia diingatkan, bunuh dia. Karena ada zaman Rasul itu, pengantin baru zaman Rasul, zaman sahabat. Pengantin baru, ya, membunuh ular, ada di sini kisahnya, ya. Tapi secara ringkas, panjang kisahnya. Jadi karena dia tidak mengingatkan itu, ya. Disuruh orang pulang, dia sedang dalam perperangan. Istrimu, di rumah istrimu ada ular. Dia pulang, langsung dia bunuh. Ternyata tidak lama setelah dia bunuh itu, dia juga yang meninggal. Ya, dia juga meninggal. Maka Nabi dalam kisah itu, ya, apa dijelaskan di situ bahwa jin itu bisa menyerupai ular. Maka ingatkanlah dia. Tapi ada para ulama menjelaskan, ular yang harus dibunuh, ya, ada ciri-cirinya, ciri-ciri tertentu. Kalau ular itu memang berbisa, dia ada berwarna-warni, ya, yang belum pernah kita lihat barangkali, itu bangsa jin itu seperti itu dia kebanyakan. Ini ular apa bisa? Kita nggak tahu, nggak kenal. Kan biasa unik gitu kan? Ini ularnya unik ini. Nah, jangan pula dipegang.
Tapi kalau ular memang, oh ini kobra ini nggak bisa diingatkan seperti itu. Kobra. Tapi kalau ularnya itu unik dan belum pernah kita lihat, ingatkan dia, buang keluar. Bisa jadi itu bangsa jin. Tapi kalau memang ular itu berbisa, ular itu, wah, itu harus dibunuh. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama tadi ular jin itu Allah ciptakan mempunyai sayap. Mereka bisa terbang di udara, mereka bisa umroh, mereka bisa haji dan sebagainya. Kasihan yang tidak punya itu gitu ya. Jin berupa ular, kalajengking. Yang ketiga, jin yang bertempat tinggal dan berpindah-pindah serta berpetualang. Apa namanya? Kalau Arab itu Arab Badui ya. Iya kan? Arab Badui ya. Yang berpindah-pindah. Jadi seperti itu, berpindah-pindah dia. Kalau suka dia di sini, nginap dulu di sini. Ya, pokoknya berpindah-pindah dia, berpetualang dia. Makanya Allah ciptakan jin itu seperti itu. Maka Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jin ini juga bisa merubah dirinya, tapi bukan sesuatu yang kalau Allah ceritakan di sini, Nabi katakan di sini, punya sayap, bisa terbang di udara. Kedua, jin berupa ular dan kalajengking. Dan jin itu dia bisa merubah diri sendiri karena ada bacaan yang Allah berikan sama dia. Dia ingin merubah seperti apalah, orang pesulap lah gitu. Kalau ingin merubah bacaannya ini, begitu ya. Kalau ingin bentuknya ini bacaan, maka itu adalah ya Allah berikan kepada bangsa jin itu. Dia bisa merubah keadaannya, bukan kekuasaan dia, tapi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di mana tempat tinggal jin itu? Di toilet, tempat sampah. Kalau kemarin kan udah kita secara umum. Ini kita ambil lagi secara umum. Ya. Ya. Di mana? Apa beda pohon beringin Indonesia dengan pohon beringin luar negeri? Ya. Apa ada bedanya ya? Perbedaannya itu seperti itu. Pohon beringin Indonesia seram, angker. Ya, ada sesajennya. Pohon beringin di luar negeri itu biasa aja mereka. Mau tumbuh, makanya di luar negeri itu nggak banyak pohon beringin kita lihat. Kenapa? Karena nggak mau tumbuh dia. Kalau di sini terlalu banyak dipuji-puji orang. Sampai di sore itu, siapa yang kampung sore? Di pinggir jalan itu, nggak besar pun, kira-kira 30 cm. Ya. Tapi itu kata mereka nggak bisa ditebang. Pak udah pakai mesin senso nggak bisa. Putus rantainya. Mungkin satu mesin senso memang udah mau putus rantainya. Eskapator udah dibawa ke situ nggak bisa. Aduh. Jadi kami hari itu pergi ke situ dengan kawan-kawan di Trans 7. Duduk kami di bawah tuh sekitar jam 2 malam. Sini 4 orang kami duduk di bawah tuh. Menunggu di bawah, menunggu durian jatuh barangkali gitu. Ya. Ini yang dibilang orang angker itu gitu kan. Masya Allah. Daerah sore itu kalau nggak salah. Iya, ada yang tahu? Nah, sengaja besok pergi wisata ke sana. Ya, dia takut insya Allah dengan manusia yang berani. Dia takut kepada manusia yang berani. Baik, tempat tinggalnya di mana? Di tempat yang diangkerkan orang. Ya, di sini ada nggak jin ini? Ada jin. Di mana-mana mereka ada. Mana lebih banyak jin itu daripada kita kira-kira? Lebih banyak jin lagi. Jin meninggal atau tidak? Jin meninggal. Yang tidak meninggal itu, yang tidak mati itu apa? Iblis. Setan itu apa kira-kira? Nih. Apa beda jin, setan, iblis? Saya yang bertanya. Apa beda setan, jin, iblis? Iblis adik-beradik. Apa kira-kira? Naam. Ragu kan?
Masya Allah. Masya Allah. Ini dia sifat yang melekat pada jin dan manusia. Ada nak setan dari bangsa manusia? Ada. Makanya minal jinnati wan nas, ya, dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Siapa itu? Setan itu seperti itu. Makanya setan daripada bangsa manusia ini, kata para ulama, lebih parah daripada setan bangsa jin itu sendiri. Karena kalau kata siapa? Ibnu Qayyim, ketika Malik bin Dinar, ketika ditanya sama dia, bagaimana Syekh engkau berlindung, ya, dari ancaman syaitan? Dia bilang, kalau syaitan dari bangsa jin, saya cukup membaca ta'awudz, insyaallah rontok mereka. Tapi ketika syaitan dari bangsa manusia dan dibacakan ta'awudz, matanya merah melotot kita. Ya, emangnya kamu berlindung kepada Allah itu apa? Dia sendiri kayak gitu, tapi dia nggak merasa. Maka itulah parahnya. Maka kita selalu berlindung, ya, membaca 3 qul, ayat kursi, ya, setiap sholat, ya, setiap pagi dan sore baca zikir pagi sore, ya. Maka insya Allah Allah jaga kita. Maka iblis itu nggak mati sampai pada hari kiamat. Syaitan itu sifat yang melekat pada jin itu tadi, dan setan dan manusia yang sifatnya syaitan itu. Ya, syaitan itu yang melekat. Kemudian jin itu apa? Jin itu adalah makhluk yang Allah ciptakan, dia mati. Ya, dia mati, tapi nggak tahu kita berapa lama. Kita nggak pernah mensensus dia, kan? Iya, berapa lama? Tapi Allah yang lebih tahu itu. Samalah dengan kita, tapi mereka lebih banyak. Kalau di umur mereka tidak sama dengan umur kita. Kalau kita berapalah paling lama? Kalau jin itu berapa? Ribuan tahun juga. Ya, pernah ketika meruqyah itu, dia masih muda, tapi mudanya berapa umurnya? Lebih 200 tahun, tapi muda dibilang. Muda mereka itu, seperti itu. Kalau kita seperti itu nggak ada lagi. Ya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menjaga diri kita dari perangkap-perangkap mereka? Kita harus tahu dengan dia. Ini batasan dia yang disukainya. Ini batasan yang dia tidak menyukainya. Allah suka dan dia tidak suka. Lakukan yang Allah sukai, mereka tidak menyukai. Apa yang disukai oleh Allah, mereka tidak suka. Apa kira-kira? Menjaga diri kita. Setiap kegiatan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Adab-adab kita jaga, makan dan minum jangan kita anggap sepele. Jin itu kuat di dalam diri kita, kenapa? Karena kita tidak memperhatikan adab makan dan minum kita. Mereka ini sekarang melihat kita nih mengangguk-angguk kepala. Ada yang lihat? Ada yang lihat? Angguk-angguk kepala ada yang lihat? Enggak ada ya? Nah, kalau nggak ada, alhamdulillah. Kalau ada tadi suruh Pak Faisal nyuruh ke depannya. Ya. Jadi mereka ini melihat kita. Sekarang ini ada yang merah matanya, ada yang angguk-angguk, ada yang nggak usah dengarkan itu. Karena dia melihat kita. Karena Allah mengatakan di dalam surah Al-A'raf ayat 27, Allah katakan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, kata Allah. Sesungguhnya mereka, siapa mereka itu? Jin itu melihat kalian dari arah mana saja yang kalian tidak bisa melihat mereka. Sekarang melihat kita nih. Oh, nggak usah lah dengar yang ngomong di depan dulu. Nggak usah lah buat, iya, nggak usah lah dengar itu. Pejam-pejam mata kalian, ya. Jadi pejam aja mata kalian, atuknya di kepalanya, di seluruh badan cucunya. Bahasa Minangnya apa? Tekan tuk aja. Semakin ditekan semakin tekan tuk, ya kan? Akhirnya nunduk kepala, suruh pejam mata tadi kan. Itulah kerja mereka. Mendengarkan kebaikan nggak suka, mendengarkan nasihat nggak suka, yang mengganggu itu. Tapi yang taat itu juga bisa jadi nih, dengar dia depan kita, bisa jadi buka majelis pula dia, bisa jadi dia mendengarkan, mencatat ya. Kita nggak catat kan, bisa jadi dia mencatat sekarang. Kita percaya itu, yang gaib itu. Mereka ada menjalankan yang sunnah juga.
Mereka juga ada beberapa kelompok juga yang aneh-aneh gitu ya. Ya, mereka katakan Islam tapi melompat-lompat gitu. Ada juga yang kayak gitu. Kita yakin seperti apa kita, seperti itu pula. Karena dalilnya secara umum seperti itu. Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, mereka juga diciptakan untuk beribadah. Ada mereka yang taat, ada kita yang taat. Ada mereka yang menyimpang, ada kita yang menyimpang. Maka dia mendengarkan kita. Maka semakin kita perhatikan dengan baik, semakin nyaman kita, semakin enak, insya Allah hilang gangguan yang ada pada diri kita. Tapi semakin kita dengarkan baik, semakin padat telinga ini, semakin mual di dalam hati, semakin gak nyaman mata ini melihat, sebentar lagi dia akan keluar. Iya, kayak gitu. Makan jumpa aja baru udah nggak tahan. Kayak gitu deh. Udah kayak gitu ceritanya, maka ini berbahaya. Ya, makanya dia mendengarkan kita sekarang, melihat kita. Ya, biar aja melihat kita. Kita nggak bisa melihat mereka itu luar biasa kita senang. Kenapa? Karena kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang tidak nampak dan yang nampak. Ya. Posisi mereka di bawah kita. Bangsa jin itu di bawah kita. Kenapa mereka tidak muncul sekarang? Kenapa? Kenapa coba? Karena takut. Coba di antara kita ketakutan semua muncul dari. Coba semuanya. Kalau berbicara tentang jin, gimana menurut para hadirin jin? Jin itu yang menakutkan. Semuanya mungkin dia muncul di sini. Timba datang asap gitu ya. Masya Allah, tidak terbayangkan sama kita. Tapi karena ada jiwa-jiwa pemberani yang taat kepada Allah, maka mereka tak sanggup. Itulah mereka. Maka tidak perlu di sini nih, ya, pelatihan mental, ya, diri, bagaimana kita menyikapi makhluk-makhluk, musuh-musuh kita yang ada di sekeliling kita. Kalau kita berani, maka mereka akan takut. Kalau kita takut, mereka akan berani. Maka dimanapun nanti, kalau Bapak Ibu jumpa ada orang yang kesurupan, pertama memang harus beristighfar, minta ampun sama Allah, astagfirullah. Pamannya kita lihat ya, keyakinan kita harus kuat, kesabaran kita harus kuat, dan kita jangan pernah sedikit pun takut melihat orang yang kesurupan. Ketika kita melihat dengan perasaan yang berani, yang super, yang luar biasa melihat orang yang kesurupan, ada 10 orang yang melihat di situ, tetap kita nanti yang akan diperhatikan matanya ke kita. Kenapa? Karena di antara 10 itu yang berani itu kita. Maka kita yang akan menjadi senjata yang ditakuti oleh dia. Kita sebenarnya bukan itu yang kita inginkan. Tapi karena keberanian kita tadi, dan kita berlindung sama Allah, maka Allah memberikan kelebihan kita daripada yang lain. Masalah tentang ini. Maka Bapak Ibu, yakinlah, nanti ada orang kesurupan berhenti memakan kendaraan kita, Masya Allah. Ada beberapa pasien, kawan-kawannya seperti itu mau belajar. Dia bilang karena sering ikut ruqyah, dia tapi belum nampak orang seperti itu. Apalah, mudah-mudahan dia minta sama Allah, ya Allah mudahkan Allah. Datang, saya pegang aja kakinya, padahal menjerit-jerit luar biasa. Saya pegang kaki tapi dengan semangat saya, dalam hitungan menit, tiba-tiba sadar dia. Orang banyak di situ mengatakan, Ustaz, padahal saya bukan Ustaz katanya. Padahal saya baru ikut beberapa kali. Itulah kemuliaan yang luar biasa. Karena keberanian itu membuat kita ya semakin luar biasa untuk melawan yang gangguan-gangguan seperti itu. Tapi jangan sombong pula, mentang gini itu mudah, enggak. Itu yang harus jauhi. Ternyata kalau seperti itu, karena sombong yang seperti kita bilang tadi, ternyata enggak mampan-mampan. Ternyata bacakan ayat ini enggak bisa, dibacakan ayat ini enggak bisa-bisa. Penyebabnya banyak introspeksi diri kita. Ada yang salah pada diri kita. Maka nanti Bapak Ibu kaum muslimin, siapapun di perjalanan, siapapun jumpa saudaranya yang sakit, yang aneh, kalau umpamanya sakit secara medis tidak dijumpai,
Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini, Allah akan memberikan kelebihan bisa sedikit banyaknya untuk membantu orang seperti itu. Keutamaan atau motivasi kita belajar ruqyah, belajar paham tentang ruqyah, paham tentang gangguan ini, motivasi kita, Nabi mengatakan, barang siapa yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, maka berikanlah manfaat itu. Bisa kita bantu mamanya, mana sakit bu, udah periksa enggak secara medis? Bisa mamanya, ada keluarga-keluarga kita udah secara medis, sudah ini, nggak pandai kita mamanya konsultasi yang lebih panjang, udah kita yakin Allah akan memberikan kesembuhan. Tapi timbulkan keyakinan pada diri kita, di mana sakit pak, di mana sakit bu, coba bapak di mana yang sakit, pegang, atau kita yang memegang di situ. Coba ibu di mana yang sakit, kita pegang di situ. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita membaca doa apa? Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. 7 kali. Nabi katakan apa? Insyaallah atas izin Allah semua penyakit itu akan hilang. Saya alhamdulillah baru seminggu yang lewat meruqyah orang yang kena kanker ganas, tumor ganas ya, tumor yang di paru-parunya, perempuan mau dioperasi. Alhamdulillah 2 kali ruqyah nggak jadi operasi. Ganas menyerang, kan biasanya kalau paru-paru kata dokter itu menyerang ke kepala kan, iya kan, ada yang tahu itu kalau paru-paru menyerang ke kepala. Saya bilang dia nggak bisa nggerak tangannya gini, kasihan anaknya, bayinya baru 6 bulan ya, 6 bulan dia nggak bisa nggerak tangan sebelah karena ini. Maka di ruqyah datang malam itu dipaksa juga sama bapak tuh. Saya baru pulang ya meruqyah dari Rengat waktu itu, langsung ke situ kalau salah. Langsung ya atas izin Allah, di mana yang sakit bu? Di sini Ustaz, ditunjuk sama suaminya. Dah atas izin Allah bacakan doa itu. Coba ibu bisa pegang, enggak bisa dia tangan gini. Dah saya karena pakai ada sarung tangan, saya bilang saya gini aja dari belakang. Ya, saya tempelkan 2 atau 3 jari belakang, bacakan itu dengan keyakinan yang mantap kepada Allah. Setelah itu dia bilang, ada minyak bidara yang kita bawa, sering minyak bidara. Dia gini, diam aja dia belum menggerakkan. Bu, coba oleskan minyak bidara ini dia Pak. Ketika dia mau oleskan dia gini, dia nggak sadar, tiba ngolesnya, tiba kata suaminya, ibu kok bisa? Apa pak? Gitu. Oh iya, dia bilang bisa. Alhamdulillah malam itu nyaman. Biasanya yang datang sama dia karena saya saya prediksi gangguan non medis dan medis campur, komplikasi. Kenapa? Ada jam-jam tertentu penyerangannya itu parah dia bilang. Ketika jam 2 malam. Maka alhamdulillah dia bilang setelah itu saya bisa menggerakkan saya bisa mengendong anak, saya bisa ini. Alhamdulillah, masya Allah sekali. Ruqyah keduanya alhamdulillah luar biasa gitu kan. Ya dia bisa jalan, dia bisa apa. Alhamdulillah. Nah itu apa? Tapi saya bilang tetap bawa ke dokter, periksa secara medis apa sakitnya itu. Tapi belum saya tanya gitu. Nah, tetap ya. Kalau udah komplikasi, memang kata dokter di operasi, mungkin kecil kemungkinan operasi itu ya terjadi lagi. Kenapa? Karena udah di ruqyah tadi ternyata ada gangguan yang memang penyebabnya jin itu sendiri yang ikut campur di dalam. Maka kadang-kadang ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an adalah sebagai obat bagi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman. Jadi syifa di situ syifaa'un min kulli da, obat dari segala macam penyakit, baik secara medis maupun non medis. Maka kita mamanya baru sakit-sakit dikit, jangan cepat-cepat ke dokter dulu. Utamakan dulu Allah dulu. Mamanya terasa nggak nyaman perut atau mamanya baru meriang-meriang badan, sebagaimana dikisahkan ya Ibnu Qayyim itu pernah sakit, berobat ke dokter, berobat ke tabib, nggak dapat kesembuhan. Yang dia lakukan apa? Membacakan
air zam-zam itu Al-Fatihah ke dalamnya sampai tidak terhitung. Itu yang dia buat pertama, meruqyah diri sendiri. Ternyata Allah berikan kesembuhan. Maka kita bisa buat seperti itu. Jangan cepat-cepat terasa mamanya meriang badan ini, ke dokter lah. Aduh, cepat manja kali. Janganlah. Kalau bisa meriang badan ini, cari yang membuat berkeringat, ya. Cari tempat yang nyaman, ambil wudu, ya. Ambil wudu, ruqyah diri sendiri. Tempelkan di mana yang terasa sakit, letakkan tangan kita di situ. Baca doa-doa tadi. Kan mudah sebenarnya ruqyah itu. Ya. Kalau kita baca kisah-kisah yang orang-orang meruqyah cuma membaca Al-Fatihah doang, membaca Al-Fatihah saja, sakitnya itu hilang, berbisa binatang hilang. Mudah. Kalau kita mau kembali lagi kepada agama ini dengan baik, semuanya solusi. Ya, solusi. Hati ini ibaratkan raja. Kalau raja itu sakit, maka semua yang anggota tubuh itu sakit. Ini tangan, kaki, ini kan anggotanya. Maka semua anggota tubuh itu menjadi sakit ketika rajanya sakit. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini. Kita lebih banyak mungkin bertanya jawab, ya. Silakan ya Bapak Ibu yang ingin bertanya, yang bisa kita jawab, yang tidak kita pending dulu. Nah, silakan Pak. Ya, apa tadi Pak? Yang apa tadi? Buka? Oh, toko. Apa gejalanya toko itu? Ada gangguan ya. Supaya toko itu konsumennya berkurang. Oh iya. Salah satu matanya mungkin di awal rame, setelah itu sepi. Ya. Baik. Itu alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini keadaan suatu toko yang merupakan tempat belanja orang, ya, tempat pembelian. Kadang-kadang sepi, kadang-kadang ramai. Tapi kita harus juga mengetahui, ya, gejala-gejala tersebut. Tidak boleh juga kita mengatakan itu gangguan atau tidaknya. Tapi memang ya namanya harga pasar, ya, main pasar gitu, ya. Kadang-kadang ramai, kadang-kadang sepi. Kadang-kadang ada orang hari ini belanja, kadang-kadang tidak. Itu namanya orang bisnis kan, seperti itu, ya. Tetapi ada keanehan. Ketika kita melihat hal seperti itu, keanehan, bisa kita lihat beberapa ciri-ciri apakah itu kena gangguan atau tidak. Ciri-cirinya bisa jadi di tempat tersebut, ya, orang sudah mulai tidak nyaman lagi, ya, di dalam tempat kita. Apa penyebabnya? Ya, karena ada sesuatu hal. Bisa permainan bisnis sihir, ya, dilakukan oleh orang, tapi ini banyak ciri-cirinya pula. Bisa jadi lewat mimpi orang itu. Ya, kadang orang tuh buka, dibilang nggak buka, iya kan? Tokonya buka, dibilang tidak buka. Di mana tokonya? Udah saya lihat, tapi kok nggak buka? Buka kok setiap hari gitu, tapi kok nggak buka? Ya, ya, kalau satu orang mengatakan seperti itu, bisa jadi mungkin terlalu kencang kendaraannya, ya. Tapi kalau udah semua orang yang belanja di situ mengatakan nggak buka, padahal kita buka, bisa jadi. Bisa jadi itu adalah persaingan bisnis yang menggunakan sihir. Apa itu sihir? Memalingkan, ya, yang baik menjadi tidak baik, yang bagus menjadi tidak bagus. Digunakan. Apakah mamanya menyiramkan air sihir atau air yang sudah dibacakan mantra-mantra oleh mereka di waktu kita tidak buka, ya, maka apa namanya? Nabi para ulama mengatakan sihir para penyihir ini akan bekerja secara sempurna
kepada hati yang lemah. Maka ketika saat itu umpamanya kita punya karyawan, punya anggota di dalam toko kita, ya harus kita lakukan adalah ya kumpulkan karyawan. Kumpulkan karyawan, nampak kita mamanya belakangan ini nggak ramai, ya pembeli nggak bisa katakan macet yang luar biasa, aneh kita lihat. Kumpulkan karyawan. Sekarang kita bilang sama karyawan semuanya, ya kita akan bacakan Al-Quran. Bacakan Al-Quran di dalam ruku tersebut, baca masing-masing. Mamanya Al-Baqarah, Nabi mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir, kata Nabi. Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Kuburan itu biasanya apa? Ramai atau sepi? Ada yang katakan ramai? Malam hari kata mereka. Malam hari apa yang ramai itu? Nabi mengatakan, jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratun Al-Baqarah, kata Nabi. Sungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Baca mamanya Al-Baqarah, kumpulkan karyawan 5 orang. Yuk kita baca Al-Baqarah ini, ya. 2 lembar 1 orang, 2 lembar 1 orang, 2 lembar 1 orang, masing-masing baca. Cara bacanya kuatkan sedikit. 1 di ruang tengah, 1 di belakang, 1 di kamar, 1 di ini, ya, di kasir. Bacakan. Insyaallah apa yang dikatakan Syekh Wahid dijelaskan, untuk meruqyah tempat yang seperti itu, caranya adalah minimal 2-3 hari atau 1 minggu itu membaca Al-Baqarah di dalam toko, di dalam rumah kita itu. Ajak karyawan semuanya, ayo baca. Nah, baca semuanya. Nah, atau mamanya seperti briefing tadi, ya, apa namanya, karyawan tuh sebelum buka kita baca dulu Al-Baqarah. Ya, baca dulu Al-Baqarah sebelum buka. Udah buka nanti, ya, kalau bisa disediakan juga air kan di baskom untuk dipercikkan. Air ruqyah yang masing-masing kita ruqyah itu kita percik, yang kita bacakan. Itu salah satu untuk mengantisipasi itu. Apapun itu, kalau kita dah kuat, keyakinan kita dah kuat, tidak ada ragu yang seperti itu lagi, insyaallah luluh lantak, sihir itu luluh lantak. Maka mamanya insyaallah terjadi kemajuan lagi. Karena beberapa kisah kasus yang seperti itu mungkin dah pernah kita sampaikan. Rumah sakit, rumah makan, kedai, toko yang buat seperti itu. Pernah di Jakarta itu ruqyah rumah sakit. Rumah sakit itu masuk orang pulang lagi, masuk orang pulang, yang di dalam itu pulang, yang di dalam itu pulang, sampai kurang lebih 1 minggu 2 minggu itu nggak ada bertambah, nggak ada pasien masuk, bahkan di dalam kurang. Apa penyebabnya? Maka dibuat seperti itu. Ya, yang diruqyah itu apa? Yang diruqyah itu mobil tangki kebakaran itu, air diruqyah itu disemprotkan ke rumah sakit sekeliling. Alhamdulillah, nah, terlalu setelah ruqyah itu, hari ini ruqyah, sore besok udah mulai bereaksi, apa, pasien itu udah mulai lagi. Nggak tahu kita, persaingan luar biasa. Apalagi mamanya ini besok pemilu besok Bapak Ibu, ya, kalau ada yang ikut pemilu silakan. Yang ikut bawakan air kayak gini, dibacakan Al-Fatihah, ya, disiramkan dekat TPS itu. Banyak kasus yang seperti itu. Kami enggak di kampung ini bisa kami katakan enggak pernah kami mencoblos itu, tapi itu yang menang. Kami rapat masing-masing, ya ini, tapi ya itu menang. Apa? Sihir, mengelabuhi, memalingkan pemandangan, penglihatan. Ya, dilihat ini warna apalah, pokoknya warna hitam. Nah, warna hitam, tapi seakan-akan hatinya itu terpaut dengan warna itu. Udah hitam, tapi tangannya bergeser ke sini. Maka itu, ya. Nah, kalau mamanya apa, bawa aja air ruqyah sendiri, baca Al-Fatihah, baca kursi, baca terakhir Al-Baqarah itu, baca 3 kul, dah bawa itu dekat TPS, pura-pura apa. Nah, atau sebelum orang pemilihan tuh, siramkan pura-pura apa, siramkan sekeliling TPS tuh. Mana tahu guna-guna pula orang situ. Ya seperti itu Pak. Allahu a'lam. Baik, yang lain? Kalau nggak ada lain?
Apa? Oh, cubit setan. Itulah, saya nggak pernah dirasakan cubitnya kayak mana gitu kan. Jadi ada beberapa kisah itu lewat mimpi. Ternyata dia sering mimpi. Orang itu sering mimpi, tapi setiap dia mimpi biru. Setiap dia mimpi biru. Mimpinya itu yang menakutkan. Maka banyak orang mengatakan itu cubit setan, ya. Ternyata beberapa kasus yang dialami, ya, orang mengalami lewat mimpi sering gangguan, ternyata hijau-hijau, biru-biru badannya. Ya, orang kena gangguan. Bahkan dia bilang berpindah-pindah. Ya, berpindah, kadang di tangan, kadang di kaki, kadang di perut, di dada, punggung. Sering yang kayak gitu. Maka karena seringnya kita melihat pengalaman seperti itu, bisa jadi itu terjadi seperti itu. Tapi kita nggak tahu bagaimana cubitannya, nggak tahu gitu. Tapi kebanyakan seperti itu, ya berawal dari apa? Dari rasa takut tadi yang menimpa orang itu. Takut, cemas, kuat, ya. Kemudian rasa khawatirnya itu, orang yang seperti itu. Tapi kalau enggak, insya Allah enggak ada. Ada pernah, bapak-bapak pernah kayak gitu? Jujur aja. Ibu-ibu pernah? Ya, jadi seperti itu. Kalau kita lihat membuktikan ataupun menginterogasi jinnya nggak pernah gitu ya. Tapi melihat di pengalaman-pengalaman, ya setiap orang yang seperti itu kena seperti itu kita tanyakan berawal dari mimpi, gangguan. Ternyata iya. Kadang lembam, ya. Malamnya ngigau-ngigau aja kerjanya. Dia cerita istrinya ngigau, tapi istri tidak merasa ngigau, tapi yang melihatnya siapa? Suaminya. Istri saya itu ngigau, ya ngigau. Mana ada katanya istrinya. Tapi yang lihat orang lain. Ternyata bekas-bekas itu ada. Wallahu alam. Ya. Baik, ada lagi? Ibu-ibu? Baik, kalau tidak ada, kita sampaikan sedikit apa yang media-media yang digunakan oleh para dukun bekerja samanya dengan jin, mengelabui orang, menyihir orang. Banyak digunakan media. Yang pernah kita jumpai adalah pertama, media yang digunakannya Al-Quran dijadikan pijakan di WC. Lembaran atau pijakan Al-Quran itu dibuat pijakan di WC. Orang yang melakukan itu banyak seperti itu. Karena semakin jauh dia dari Allah, semakin taat jin itu sama dia. Yang kedua, Al-Quran itu ditulisnya secara sungsang. Biasanya nulis Arab itu dari mana? Dari kanan ke kiri. Sekarang Bismillahin dari sini. Bismillah. Ditulis sungsang. Bisa nggak? Kalau kita nggak bisa ya, payah ya. Kecuali orang nggak itu juga kan. Kalau kiri dia nulis tetap dari sini juga ya. Ya, nulis Al-Quran. Yang ketiga, media yang digunakan mereka. Dan banyak kita dapatkan, kita tanyakan juga orang yang udah berkeluarga, salah satunya, dan kita interogasi, mereka tidak mempunyai keturunan dan sebagainya, dan kita seakan-akan mengatakan ada yang dilakukan ibu itu seperti itu. Banyak digunakan media itu oleh dukun itu adalah darah orang halangan digunakan menulis Al-Quran. Makanya kadang-kadang ajarkan kepada adik-adik kita yang perempuan, kalau mamanya buang softteknya dan sebagainya, bersihkan dulu dari darah baru dibuang. Jangan dibuang sembarangan aja. Ya, kebanyakan kan kadang-kadang orang yang baru pertama halangan barangkali ya dia nggak sanggup atau apa gitu kan. Akhirnya
digunakan dukun itu dia menggunakan menulis Al-Quran dengan darah haid itu digunakan oleh mereka, sehingga ketika ada beberapa kali interogasi seperti itu, ternyata mereka tidak punya keturunan selain pada Allah takdirkan. Ya, beberapa kasus seperti itu, kebiasaannya membuang itu sembarangan, ya, membuang itu sembarangan. Maka ajarkan kepada adik-adik kita, anak-anak kita yang perempuan seperti itu. Ketika dia dah saat seperti itu, sudah bersihkan, ya. Kemudian apa, menggunakan jimat, tangkal, ya, intinya semakin jauh dia dari Allah SWT, maka semakin dekat jin itu dengan dia. Jin itu nggak mau dia gratis, nggak mau dia jin itu gratis, nggak mau dia jin itu gratis dengan kita, dengan seseorang. Dia tetap ada tumbalnya di belakang, memindahkan penyakit ke binatang, ya, menzolimi binatang, itulah kerjanya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, ayo kita perbaiki diri kita solehkan diri kita berlindung sama Allah terhadap yang tidak nampak sama kita, yang sekeliling kita. Karena yakinlah, ketika kita betul-betul berlindung sama Allah, maka mereka akan jauh dari kita, insyaAllah. Baik, itu saja. Ada lagi? Nggak ada? Kita cukupkan pertemuan kita dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekolah menjaga